إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah, kira-kira 3 pekan yang lalu kita telah dibohongi dan kita percaya. Kita dibohongi oleh orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani terutama, bahwa malam itu, malam 1 Januari, ada sesuatu yang baru. Mereka menyebut tahun baru. Maka gegap gempita merayakan. Pertanyaan saya, adakah yang baru di malam itu? Di 1 Januari, apanya yang baru? Rumah kita masih itu-itu juga. Perabotan kita, motor kita, mobil kita masih itu-itu juga. Istri kita, anak-anak kita belum nambah, masih itu-itu juga. Apa yang baru? Betul-betul ini pembohongan luar biasa. Adakah yang aneh di malam 1 Januari? Gak ada. Matahari, bulan, bintang-bintang beredar sebagaimana biasa. Gak ada apa-apanya. Kita dibohongi dan disuruh berbuat maksiat di malam itu. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, hari itu Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Maksudnya dikuasai secara keagamaan, karena yang megang kitab mereka, dan banyak pemalsuan. Mereka merayakan hari ini, hari itu. Itu memang kelakuan Yahudi, merayakan sebuah hari. Langsung Nabi mengatakan, mulai hari ini seluruh perayaan aku haramkan. Tidak boleh kecuali 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Bolehkah perayaan merayakan hari tertentu di luar 2 hari? Tidak boleh. Nabi sudah melarang. Dan itu menyaingi. Barang siapa yang merayakan hari kelahiran, barang siapa yang merayakan hari kematian, barang siapa yang merayakan hari pernikahan, barang siapa yang merayakan hari ini, hari itu, dia telah menyaingi Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha jelas. Mau Saudi, Mesir, Sudan, Yaman, Indonesia, Malaysia, sama. Salat 2 rakaat diikuti dengan khutbah 1 kali. Jelas. Ciri-ciri yang sesat nggak jelas. Mengatasnamakan Islam, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, tahun baru Islam, apa isinya? Nggak jelas. Mengatasnamakan nasional, mengatasnamakan internasional, hari ibu, hari ini, hari, atau mengatasnamakan pribadi, hari kelahiran, hari pernikahan, nggak jelas. Beda dengan yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Idul Fitri dan Idul Adha jelas. Maka jangan pernah menyaingi syariat Allah dan Rasulnya. Jangan pernah merayakan dan diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan sekali lagi, itu tidak ada kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, orang-orang Yahudi itu paling suka kalau apa? Kalau kaum muslimin mengikuti mereka.
Mereka senang sekali. Orang-orang Yahudi tidak pernah bermimpi supaya kaum muslimin masuk agama Yahudi. Enggak, itu terlalu mimpi mereka. Orang-orang Yahudi sudah cukup senang, bangga, bahagia kalau kaum muslimin ikut-ikutan kelakuan mereka. Ketika kaum muslimin ikut-ikutan kelakuan mereka, makan riba, judi asuransi, membuka aurat, bermaksiat, pacaran, segala macam, mereka senang, mereka bangga. Ada riwayat bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi, fawallu wajhakum syatral masjidil haram. Mulai sekarang hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kalau sholat, bukan ke arah Masjidil Aqsa. Marah, jengkel. Siapa? Yahudi. Nabi senang sekali, karena Nabi memang pertama hijrah ke Madinah, sholat itu penuh dengan kesedihan. Kenapa? Membelakangi Masjidil Haram. Karena untuk sholat menghadap ke Masjidil Aqsa harus membelakangi Masjidil Haram. Beda waktu di Mekah. Rasul dan para sahabat di Mekah bisa sholat ke Masjidil Aqsa sekaligus bisa menghadap Ka'bah, kan muter, tinggal pilih posisi. Kalau di Madinah tidak bisa. Madinah itu tengah-tengah antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Artinya kalau menghadap Masjidil Haram otomatis membelakangi Masjidil Aqsa, kalau menghadap Masjidil Aqsa otomatis membelakangi Masjidil Haram. Maka berhari-hari, berbulan-bulan Nabi sholat dengan penuh gelisah sampai turun ayat tadi, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Mulai sekarang salatlah engkau ke arah menghadap Masjidil Haram, Ka'bah. Disinilah Yahudi marah, jengkel. Kenapa? Ini Yahudi seperti itu karena mereka tahu bahwa Rasul itu berada dalam kebenaran, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Mereka tahu persis, sama seperti mereka tahu anak-anak mereka. Bahkan kan saat mereka berselisih dengan orang-orang Ansar, mereka sering berdoa, ya Allah, turunkan Nabi terakhir segera ya Allah, turunkan Nabi terakhir segera ya Allah, agar bisa bersama kami melawan itu yang dimaksud orang-orang Ansar. Tapi ketika muncul, dibangkitkan, diutus Nabi terakhir, kok bukan dari mereka? Karena selama ini dari mulai Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Harun, semuanya Bani Israel. Semuanya Bani Israel. Baru kali ini bukan Bani Israel. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Maka mereka hasadan min ghairihim. Mereka hasad, mereka tidak mau, mereka iri, mereka gengsi. Kenapa justru Nabi terakhir bukan dari Bani Israel? Maka mereka tidak mau beriman. Bukan karena tidak tahu kalau Rasulullah berada dalam kebenaran, tahu persis, tapi karena iri, gengsi. Inilah penyakit yang luar biasa, hasad. Itulah Yahudi. Maka sampai hari ini, sampai hari kiamat, tidak akan bisa pernah bertemu. Yang ada pilih salah satu. Kita menang, mereka hancur, apa kita hancur, mereka menang. Bisakah berdamai? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa kecuali mereka rendah, kecuali mereka kalah, kecuali mereka dalam keadaan lemah, baru damai. Selagi mereka kuat, tidak akan pernah. Di depan mata, bukti sudah di depan mata kita. Yang baca Al-Quran dan Sunnah 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu sudah tahu Yahudi memang begitu. Yang nggak tahu Al-Quran dan Sunnah baru lihat sekarang kenyataannya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, saya teringat ucapan Syekhul Islam. Beliau mengatakan bahwa kaum muslimin tidak akan pernah menang, tidak akan pernah jaya, tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah menguasai dunia sebagaimana 1000 tahun yang lalu, 1100 tahun yang lalu, dan seterusnya, kecuali kaum muslimin tidak mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Hari ini entah berapa puluh, bahkan berapa ratus kelakuan Yahudi Nasrani yang diikuti oleh kaum muslimin. Dari mulai makan riba, dari mulai mengubur mayat di masjid, dari mulai berjudi asuransi, dan seterusnya dan seterusnya. Siapa yang mengawali ini kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Dan kaum muslimin mengikuti. Lihat semangat Nabi SAW. Diriwayatkan Nabi pertama kali hijrah ke Madinah, beliau rambut belah tengah, nyisirnya belah tengah. Begitu melihat orang-orang Yahudi di Madinah juga belah tengah, langsung diubah oleh beliau belah pinggir. Ini kondisional, ya. Adapun jenggot, merapikan kumis, ini tidak kondisional. Kapanpun ketika kita memotong jenggot kita, memanjangkan kumis sampai tebal, berarti kita mengikuti Yahudi. Atau sebaliknya, mencukur habis kumis atau mencukur habis jenggot, maka kita mengikuti orang Nasrani. Ya, maka Nabi menyuruh kita ketika berpuasa untuk makan sahur. Kenapa? Saya tidak pernah makan sahur. Nabi menyuruh kita sekali-kali sholat pakai alas kaki, sendal sepatu, dan sholat di lapangan, ya. Kenapa? Karena mereka sholat tidak pernah pakai alas kaki. Kita tahu dari sini, di zaman Nabi mereka masih sholat, mereka masih puasa. Sepertinya hari ini sudah tidak ada. Kita tidak ragu dengan firman Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa puasa itu juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Terbukti bahwa hanya kaum muslimin yang taat kepada Allah. Yahudi jauh, Nasrani jauh. Dan 17 kali minimal dalam sehari semalam kita memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang pernah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat, bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasrani. Ini tafsiran dari Ibnu Abbas terhadap ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Siapa al-maghdubi alaihim? Al-Yahud. Penjelasan langsung dari Nabi bahwa al-maghdubi alaihim adalah Yahudi. Waladdallin, siapa ad-dallin? Nasrani. Siapa yang memohon ini dalam sehari semalam cuma 16 kali, cuma 15 kali, dosa besar. Dosa besar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قيموا الصلاة.